kan di mana-mana kalau tidak resmi, di mana-mana kalau meninggal dunia itu membutuhkan proses. Wong yang masih hidup aja membutuhkan proses yang panjang kali lebar. Apalagi posisi meninggal. Kadang-kadang saya itu berbicara dengan orang-orang pintar itu kadang-kadang saya harus pakai rem cakram. Saya malas berdebat dengan mereka karena kepintaran mereka melebihi segalanya. Ngomongnya tok, tapi prakteknya nggak ada. Sempat jenazah almarhum Andik menjadi perdebatan yang begitu kuat. Bahkan Menteri Luar Negeri yang bagian perlindungan Pak Yuda mengatakan bahwa ada beberapa orang yang menemuin saya, Mbak Yuni. Mereka mengkritiki kenapa pemerintah tidak hadir, kenapa harus Yuni yang membayari pemulangan jenazah. Bukan Yuni yang memulangin jenazah kui, pasukan semut. Uang seluruh dunia sing mulang nih almarhum Andik itu. Bukan uang saya, aku gak ngetono duit. Mek aku iki sing bagian jelebor-jelebor mau bengok-bengok. Jadi saya itu malah minta bantuannya ke pasukan-pasukan semut. Saya belum cukup uangnya, makanya saya nggak berani ngomong, juga nggak berani minta. Jika ada orang yang mengirimkan uangnya, ya syukur alhamdulillah. Nanti saya update. Tetapi menjadi sangat aneh saat uang sudah full, jenazahnya belum selesai sidangnya. Capek dong saya. Nanti dimaki-maki orang lagi. Benar nggak sih? Ya masa iya saya ngomongnya orang yang meninggal, orang mana? Orang Banyuwangi, saya nggak nyebutin Banyuwangi. Benar nggak sih? Sama dengan orang yang kemarin komplain. Ya kan dia dari Lampung, kan nggak salah saya menyebutkan Lampung. Kayak Sri Murni, dari mana? Dari Lampung. Meninggal dari Lampung lah. Yang menghujat saya kemarin kan dari Lampung, kan nggak salah saya menyebutkan. Apakah saya menjelek-jelekan nama Lampung? Tidak. Saya tidak menjelekkan nama Lampung. Dan saat ini siapa yang meninggal? Rizal. Rizal mana? Pertanyaan kalian kan pasti itu. Rizal mana, Miss? Rizal Banyuwangi. Jadi jangan baperan. Yang punya Lampung bukan hanya kamu. Kalau kamu mendapatkan bala tentara yang bawa bom dan granat mau menghancurkan saya, monggo. Kamu mengadu domba antara YouTuber yang memberikan edukasi, monggo. Ya karena tujuanmu itu memang. Tujuanmu adalah mengadu domba, monggo. Saya tidak akan menyibukkan dengan Anda. Saya akan menyibukkan diri saya dengan mayat-mayatnya woke. Di Taiwan, innalillahi wa inna raji'un, ada yang meninggal dunia lagi. Ini maaf ya Mbak Cikra, saya menyolong informasinya. Jadi ada yang meninggal dunia nih di Taiwan. Orangnya sudah sakit parah. Rencananya MD, keluarga mau mengirimin uang buat salah satu pekerja migran yang ada di Taiwan ini. Uang belum sempat dikirimkan dan meninggal dunia hari ini. Mbak Cikra ngomong sama saya, iki piye Miss? Ya kalau keluarganya nggak telepon, saya nggak berani ngomong. Barusan Miss ini. Iya barusan Miss. Nah, ini kalau yang di Taiwan nih tahu. Tapi kan saya nggak dimintain keluarga. Yang ngomong sama saya Mbak Cikra. Sebelum saya mendapatkan informasi dari keluarganya, saya nggak berani. Saya nggak berani memberikan bantuan. Nolongi kok soro lho rek. Iso kepentung-pentung, iso kepongor-pongor. Paham ya? Jadi ini informasi dari Mbak Cikra. Tapi karena bukan keluarga yang meminta tolong sama saya nggak berani. Aku kira rebutan kasus rek. Lek megur wong meninggal lo oke, wong loro oke. Besok harusnya saya menjemput orang di airport. Tetapi karena keluarganya bilang, Miss, nggak apa-apa, saya jemput sendiri. Jadi Mbak Cikra telepon saya, Miss mau jemput orang nggak? Ini sakitnya seperti ini. Oh siap. Tapi keluarganya bilang nggak usah ya Miss ya, kita jemput sendiri di bandara. Oh oke. Jadi saya itu bukan ingin viral terus Marno membantu terus Marno uangnya nggak gelem dibantu, mengkel membantu ya enggak. Ya sing gelem dibantu nggih monggo, karena viral yang akan memberikan bantuan dana dan ini dan itu. Laras napa mboten? Bukan karena saya yang hebat. Miss kalau jadi anaknya Koko apa bisa ke negara lain selain Hong Kong? Loh ya bukan anak buah Koko ke negara lain. Anak buah Koko ya bukan ke negara lain. Anak buah Koko ya di Hong Kong. Nek kamu ke negara lain itu bukan anaknya Koko, Mbak. Ini pertanyaannya aneh-aneh saja kalian itu. Kalau tidak ada yang telepon saya tutup loh ini ya. Saya sudah tidak mau mengangkat-ngangkat telepon lagi ya. Aneh-aneh saja orang ini. Duh. Banyuwangi kulo kelaka.
Setahu saya ikut Jember loh. Kelakah ke Jember. Woi ampun Pak. Jember. Kudu Kelakah. Kelatak. Bukan Kelakah, sorry. Kelatak. 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 Salah mana? Apa rek? Kelatak. Bukan Kelakah Mbak. Aku salah sebut Kelatah. Sorry Mbak ya, yang itu yang saya ngomongnya salah. Almarhum Rizal berasal dari Banyuwangi, Kelatakan, bukan Kelakah. Sorry, Kelakah itu Jember. Kelatak. Iya wes pokok Kelak ngono lho rek lah, sepurane lek salah ya. Jadi Kelatak mis, Katah. Aduh, angel sepurane Mbak, minta maaf kalau saya salah sebut, minta maaf. Intinya adalah Rizal berasal dari Banyuwangi. Ganteng banget Rizal ini. Ganteng, suaranya enak. Semoga engkau tenang di sana, Rizal. Banyak orang mencoba memberikan informasi tentang dirimu, tetapi saya yakin dan percaya bahwa saya punya satu prinsip. Siapapun kamu, saya tetap akan memuliakan jenazahmu jika saya dipercaya oleh keluargamu. Jadi saya tidak akan mendengarkan siapapun yang bercerita tentang dirimu, karena jika engkau bisa membantah, maka kamu akan membantahnya. Tapi hari ini kamu tinggal nama, kamu sudah ada di surga hari ini. Jadi siapapun yang bercerita tentang Rizal ke saya, sebaiknya urungkan saja niat kalian. Karena hari ini Rizal sudah pergi, Rizal tidak bisa membantah kata-kata kalian. Dan saya tidak ingin debat dengan siapapun. Semasa hidupnya seperti apa dan bagaimana, bukan urusan kita. Jadi buat teman-teman, jika kalian ingin memberikan informasi semasa hidupnya almarhum Rizal ke saya, dan itu bukan untuk kebaikan, sebaiknya urungkan saja niat kalian. Karena siapapun dia, jenazahnya wajib dimuliakan oleh orang yang masih hidup. Jadi yang saya lihat, ini anak muda, ganteng sekali, dan anak tunggal. Saya tidak bisa membayangkan kesedihan keluarga seperti apa dan bagaimana. Ikhwan Bekasi sudah dimakamkan kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 25. Sudah tenang di sana, syukur alhamdulillah. Jadi Ikhwan ini waktu masih belum meninggal dunia, tubuhnya penuh dengan luka, tetapi saat dimandikan jenazah, tentunya kalian lihat di Facebook saya, di VB, tubuhnya sangat mulus sekali. Jadi Ikhwan sudah dimakamkan. Dan buat teman-teman, berhati-hati bekerja di luar negeri ya. Jadi sedih dah, jatuhnya sedih. Nggak tahu, saya melihat Rizal itu seperti adik saya. Ganteng banget. Ya mungkin beda ya, mungkin saya yang baperan aja. Saya ngelihat fotonya Rizal aja nggak sanggup. Almarhum Rizal itu saya nggak sanggup banget. Nggak tahu kenapa saya ngelihatnya itu air mata saya tuh netes. Apalagi saat saya dikirimin video pemandian jenazah, pemakaman jenazah Ikhwan. Sampai Evan aja bilang, saya nggak kuat ngelihatnya Miss. Saya bilang sama Evan, Van, ini bukan yang pertama. Dan saya sering kali melihat dikirimi video-video seperti ini. Dan saya nggak tahu meninggalnya kenapa ya. Cuman kebetulan orang-orang yang meninggal di sana itu pasti ada tandanya di sini loh teman-teman. Itu semuanya ya. Hampir semuanya itu ada tanda di sini. Jadi ada tandanya di sini. Saya nggak tahu apa.
Saya tidak percaya mereka diambil ginjalnya. Tetapi kalau luka ada di sini tuh dibuat apa sih sebenarnya? Semuanya sama loh. Jadi bekas jahitan gitu mesti semuanya ada. Di sini pasti. Setiap kali jenazah. Rizal nggak ada, misalnya belum lihat. Rizal saya belum lihat. Saya belum lihat. Kalau Rizal saya belum lihat. Kenapa saya tidak berani berbicara? Horasito. Jadi saya masih belum berani ngomong tentang jenazahnya Rizal. Ya nggak ngerti Mbak yang diambil apa. Saya nggak berani berasumsi. Jadi untuk almarhum Rizal saya belum lihat jenazahnya. Sampai detik ini, sampai saat ini belum lihat. Dan perkembangan terbaru buat Inel yang dari Sulawesi Utara, saya sudah juga menanyakan hari ini ke Dubes pemerintah Indonesia yang berada di Kamboja. Pak Dubes menyampaikan bahwa sedang dibawa ke panti sosial, bukan ke dirawat ke psikologi, psikolog, psikiater gitulah bahasanya. Maklum wong desa gak paham saya. Jadi intinya adalah dia lagi dipulihkan ingatannya, semoga dipulihkan ingatan, dan Dubes berjanji kalau dia sudah pulih akan dicari perusahaannya yang mengirimkan dia, dan jika perusahaan itu tidak tanggung jawab, saya sudah mengatakan pada Pak Dubes, saya yang akan membiayai pemulangan Inel yang berasal dari Sulawesi Utara. Saya yang akan membiayai pemulangan Inel ya. Inel dari Sulawesi Utara yang kemarin rame. Makhluk kenapa maksudnya gimana itu? Siapa yang ngomong tadi? Kenapa nggak bisa dipercaya?